Guys, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya tidak di-ban di situs-situs kompetisi desain seperti 99 Designs, Top Coder, Crossspring, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali teman-teman desainer-desainer yang komen atau kirim pesan, chat ke saya mengenai gimana sih caranya supaya nggak kena ban. Jadi intinya itu sama ya, inti semua situs itu sama, yang penting kita melakukan yang baik gitu kan. Nah, di sini saya berpatok kepada situs 99 Designs ya, teman-teman nanti bisa lihat URL detailnya dari deskripsi video di bawah sini. Oke. Jadi yang pertama itu kita harus berkelakuan bagus di forum ya. Jadi di situs manapun itu pasti menyediakan forum atau ruang diskusi kepada si klien atau kepada desainer-desainer lainnya. Jadi bersikap baiklah di forum. Jadi jangan sampai kita menyakiti desainer lain atau bahkan menyakiti klien gitu ya. Jadi kita menuduh seenaknya tanpa ada bukti atau bagaimana, terus kita marah kepada si klien, terus si klien mungkin nggak terima, mereka lapor ke staff dari situs, kemudian tiba-tiba situsnya mereview akun kita dan kita benar melakukan sesuatu yang buruk di forum, tiba-tiba kita akan kena ban. Oke, yang kedua adalah tahu kapan menggunakan stock art dan stock foto gitu ya. Jadi nggak semua kontes itu mengizinkan kita selalu menggunakan stock art atau stock foto. Jadi misalnya kontes logo ya, yang dilombakan itu hanya logo saja, jadi nggak perlu kita menggunakan stock art ya, ilustrasi atau icon yang lainnya gitu ya kan, yang dijual di iStockPhoto ataupun di shutterstock.com dan yang lainnya. Oke, misalnya teman-teman mengikuti kontes website, nah bisa jadi itu bisa digunakan gitu ya. Teman-teman bisa ambil dari situs-situs tertentu, kemudian gunakan gambar atau stok itu di desain website kalian. Kemudian ketika kalian kirim proposal kalian, jangan lupa cantumin URL dari stok art atau stok foto yang kalian gunakan. Oke, jadi dari mana stok itu kalian ambil. Dan jangan lupa perhatikan lisensinya, apakah for commercial use, bisa dipakai untuk kepentingan komersial atau dijual lagi atau diprojectin lagi, atau hanya untuk personal use. Nah, kalau hanya untuk personal use, jangan coba-coba deh untuk diikutin ke kontes. Poin yang kedua ini berkaitan dengan copyright ya, hak cipta dari objek-objek ataupun elemen yang kita pakai dalam sebuah desain yang akan kita upload ke sebuah situs. Oke, jadi misalnya kita mendesain sebuah logo. Jadi misal teman-teman memakai mockup orang lain gitu ya, yang di-download free ataupun yang berbayar, jangan lupa dicantumin di deskripsi atau di penjelasan desain kalian, it's not the part of my submission. Jadi kita bilangkan mockup itu bukan bagian dari submisi kita. It's only for preview purpose ya, hanya untuk tampilan saja gitu. Jadi mereka tahu yang betul-betul karya asli kalian adalah logonya saja, misalnya tidak ikut mockup. Jadi kalau kalian mendownload mockup itu dari situs manapun gitu, coba perhatikan juga lisensinya, apakah personal use atau commercial use gitu ya. Kemudian jangan lupa cantumin dari situs mana kalian ambil mockup tadi, itu aja. Kemudian yang ketiga, desainlah karya yang orisinil ya. Orisinil maksudnya tidak plagiat. Teman-teman pasti sudah tahu lah yang mana bedanya plagiat dengan terinspirasi ya. Terinspirasi mungkin dari website ini teman-teman bisa ambil bagian headernya, kemudian yang di sini teman-teman ambil slidernya, di sini teman-teman ambil bagian yang kontennya, di sini teman-teman bagian footernya, tapi itu pun tidak di copy 100%. Ya, teman-teman ngambil konsepnya kemudian dikembangin lagi. Nah, kalau plagiat kan mutlak dari sini kalian comot, jadikan, tinggal ubah warna gitu ya. Usahakan jangan seperti itu, karena kalian pasti itu kalau ada yang melaporkan, ada yang tahu, ada yang kalian di-report ke staff dari situs kontes itu yang kalian ikuti, pasti kalian akan kena ban. Yang keempat, jangan buat multiple account ya. Jadi istilahnya akun cloningan ya, akun cloningan. Jadi satu orang itu punya 5 account misalnya. Saya kurang tahu apakah semua situs kontes ini memberlakukan ini, tapi sebagian besar kayak 99 Designs, Top Coder itu memberlakukan hal ini. Jadi itu pasti curang gitu ya kan. Loh, kenapa curang? Loh, misalnya kita masuk ke satu kontes, oke, dengan nama yang berbeda nih ya. Jadi kontes logo,
si Rio, akun bernama Rio masuk submit design, akun bernama Andrew, akun bernama Marveli, akun bernama Purba, akun bernama apa lagi gitu ya, mengupload secara bersamaan gitu di sebuah kontes. Jadi di sebuah kontes ini baru beberapa 1 hari berjalan sudah banyak desain yang mengupload. Nah, kecenderungan desainer-desainer lain ketika melihat sebuah kontes itu sudah penuh, mereka tidak akan memasuki. Jadi kan ini curang ya. Jadi satu kontes itu dimonopoli oleh 1 orang, dikuasai oleh 1 orang, gitu ya. Jadi itu kita bermain curang namanya. Kalau staff dari situs kontes tersebut menyelidiki dan terbukti betul itu kita satu account, pasti kena ban. Oke, yang selanjutnya adalah jangan secara sengaja menyerang desainer lainnya. Nah, ini banyak sekali yang kejadian seperti ini. Misalnya seperti ini. Jadi saya mengupload sebuah desain, tiba-tiba desain saya itu di-report oleh seseorang lain, gitu, seorang desainer lain. Dia mengatakan desain ini mirip dengan atau sama dengan foto atau desain yang terupload di website lain, gitu ya. Nah, rupanya foto atau desain yang diupload di website lain itu si desainer yang nge-report ini yang menguploadnya, gitu ya. Jadi dia mencari bagaimana caranya itu supaya si desain yang saya upload ini bisa kalah dan gagal masuk final, gitu ya. Jadi dia mengusahakan banyak cara, gitu, bermacam-macam cara untuk menang, gitu ya. Bahkan dengan menjatuhkan lawannya, oke, dengan cara yang tidak sehat, oke. Jadi kalau teman-teman merasa benar, lawan aja, gitu, lawan report mereka atau lapor ke staff dari situs kontes yang kalian ikutin. Nah, kalau kalian terbukti benar, pasti tidak akan di-ban. Malah orang yang mereport, yang berbuat curang itu yang akan di-ban. Oke guys, jadi mungkin itu adalah tips-tips sederhana bagaimana bermain aman di sebuah kontes ya, di sebuah kontes online. Jadi saya rasa sebagian besar situs-situs kontes online itu hampir sama ya. Jadi intinya itu copyright, kemudian berperilaku baik gitu kan, tidak plagiat, dan nah sekitar itu aja topiknya ya. Jadi tapi mungkin setiap situs yang berbeda-beda tersebut ada peraturan tambahan ya. Ya teman-teman tinggal sesuaikan aja. Jadi sewaktu teman-teman mendaftar ke sebuah situs kontes itu jangan lupa baca readme mereka. Jadi ada misalnya di halaman register itu teman-teman biasanya ada saya setuju oleh terms agreement atau terms of use atau lainnya, pasti ada itu di register mereka atau di bagian footer website mereka. Nah teman-teman silahkan baca. Kalau mereka sudah website besar gitu ya, dari skala internasional, pasti mereka punya peraturan-peraturan sendiri gitu kan. Teman-teman jangan lupa baca, oke. Jangan asal centang-centang klik daftar udah ikut gitu ya, tiba-tiba kena ban, kita nggak tahu gimana gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih bingung kenapa kok bisa di ban dan ingin membalikkan akun kalian, saya rasa tidak apa-apa kalau kalian menghubungi staff dari atau admin dari situs-situs tersebut gitu ya. Kalau kalian merasa benar dan tidak merasa bersalah, jangan takut, kalian hubungin dan kalian tanya salah saya apa sehingga akun saya di ban. Nanti mereka akan kasih tahu langkah-langkah berikut yang harus kita lakukan. Atau teman-teman cari grup di Facebook berdasarkan komunitas yang kalian ikuti di kontes online tersebut. Nah kalian sharing di sana, tanya dengan para senior yang ada di sana, oke? Oke guys, jadi mungkin itu aja yang boleh saya sharing karena itu yang saya ketahui. Jadi mungkin kalau teman-teman punya tips-tips tersendiri untuk menghindari bagaimana tidak di-ban oleh situs-situs kontes, silahkan share tips dan pengalaman kalian di komentar di bawah video ini. Oke, saya tunggu komentarnya supaya teman-teman yang lain yang sudah merasa kesulitan di dalam menangani akun mereka yang kena ban bisa terselamatkan dan bisa tertolong. Nah, buat teman-teman yang punya ide atau saran mengenai topik apa yang harus saya bawakan di video berikutnya, jangan lupa juga sampaikan di kolom komentar di bawah ini, di bawah video. Jadi mungkin itu aja guys, saya Rio Purba. Jangan lupa subscribe di channel saya ini supaya saya semakin bersemangat untuk mengupload video-video baru. Oke, don't forget to create something awesome today. See you on the next video guys.